Ini Nabi ibaratkan orang Serakah itu seperti monyet. Tahu monyet? Tahu monyet? Bahasa Jermannya ceba. Tutupnya nasi padi panggolo musuh. Kasih lagi pisang, dia tolak, tidak. Dia ambil pakai tangan kanannya. Penuhi, sini, pegang tangan kanan. Kasih lagi pisang, dia tolak, tidak. Pegang tangan kiri. Coba penuhi, pegang lagi. Kasih lagi tidak, ambil lagi kaki kanannya. Kasih lagi kaki kirinya, penuh lututnya, penuh tangannya, penuh kakinya. Kasih temannya masih naruh. Itulah monyet. Ada orang begitu. Serah nabi semua biar sekda sepupunan padi kemana-mana anggota DPR kontraktor kepala dinas semua itu hati-hati. Tidak ada itu utara, tidak ada. Bagi-bagi bos. Memang tidak dilarang undang-undang, tapi kita orang Bugis Makassar ada namanya bismillah. Dek nayo dirayain tapi nabali, nak nabilai, nak tinggalkan. Ayo. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati, yang mewakili Ibu Bupati dalam hal ini Bapak Sekda, dan teristimewa yang kita muliakan, yang kita hormati, yang kita sanjung dengan penuh kehormatan, yang mengundang saya Bapak Kapolres Kabupaten Luwu Utara, Bapak Boy, apa namanya saya lupa pangkatnya, ABP, Boy, ya, Bapak Kapolres lah. Nah, sekarang agar kita tidak bercerai-berai, agar kita tetap kokoh bersatu, agar kita tidak bermusuhan, agar kita tidak berpecah belah, maka harus ditahu apa sebabnya orang berpecah belah, apa sebabnya atau salah-salah, apa sebabnya orang berpecah belah. Yang pertama, penyebab orang berpecah belah adalah kesombongan. Sombong. Kenapa orang biasa berpecah belah? Sombong orang. Apa penyebab orang sombong? Macingkang, matampo, borok, milik sana, kanina-kana jago. Apa sebabnya? Satu, pangkat. Paling tinggi pangkat dalam PNS Sekda, beliau paling tinggi pangkat. Tapi Sekda jangan sombong. Tadi akan salah-salah nama saya membalas. Main-main ke Sekda, Sekda ini saya bisa bayangkan bagaimana dulu waktu beliau muda, lama pas. Sekarang saya masih gagal. Bos, bagaimana ini yang sombong bos. Mulai dari daftar di 1, 2, 3, 4 dari Sekda yang sombong. Kenapa? Ada batasnya di jabatan. Apa batasnya? Pensiun. Apa lama itu pensiun? Biar anak bupati, angkat-angkat pangkat begitu pensiun keluar bos. Jangan sombong karena pangkat jabatan. Apalagi penyebab orang sombong? Apa itu Ustaz? Cantik. Jangan sombong karena cantik.
Kenapa? Cantik ada batasnya. 17 tahun Susegentin masih cantik. Semua orang terpesona ketika 17 tahun kita sendiri. Tapi balik itu angka 17. Bu, berapa kalau 17 dibalik? 71 masih cantik ibu. 71 senyum lagi semua orang. Biar dicinta lagi juga. Kenapa? Dikira mau digigit. Tetap cantik 70 tahun. Jangan sombong. Kulitnya tetap mulus. Jangan sombong. Allah cabut kecantikan apa? Kasih serangan stroke. Kalau orang kena stroke Pak belum cantik. Kenapa? Bengong ibu. Cantik. Apalagi tentara polisi ada pangkat. Jangan sombong, pensiun, jangan rakyat biasa. Jago. Bukan misalnya tentara polisi nggak boleh sombong dengan pangkat, apalagi kita yang cuma satpam. Ya? Apalagi membuat orang sombong. Kaya, jangan sombong gara-gara kaya. Kenapa? Di atas langit ada langit. Ada kala kaya Nabi Sulaiman. Ini Nabi Sulaiman Pak, kekayaannya 1 hektar pekarangan rumahnya. Jadi banyak orang mau 1 hektar pekarangan rumahnya Ustaz. Tapi Nabi Sulaiman apa keliling pekarangan rumahnya? Emas. Apa? Ada orang dulu emas pekarangan rumahnya. Paling orang dulu kalau kaya ininya nama emas. Nabi Sulaiman kaya tidak sombong. Dilarang makan nasi. Nasi dilarang makan Pak. Apa yang kita yang saya ini Portugis? Biasa dikasih roti 1 baskom. Kalau nggak ketemu nasi, nggak goyang perutku. 2 miliar nggak bisa makan nasi. Dan dilarang makan lombok, dilarang makan garam, dilarang makan gula. Apa yang bisa makan? Basah. Kasiannya 2 miliar nggak ada bisa makan. Kalau Allah mau ambil kekayaan kita, jangan pernah sombong dengan kekayaan. Percaya apa? Tidak ada suka itu orang sifat sombong. Dan gagah, cakep, cantik, tinggi pangkatnya, kaya, cerdas, lalu dia tawadu, rendah hati. Begitu dia pensiun, calon DPR, tidak pakai uang, menang. Kenapa? Harus sifat. Tapi ketika dia aktif, ada jabatannya, pakai tim. Begitu dengan jabatannya, yang boleh sombong hanya satu. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah dalam Asmaul Husna 99 nama Allah, salah satu diantaranya adalah Al-Mutakabbir, yang maha sombong. Kenapa? Karena hanya Allah yang tak terbatas. Kalau kita mau sombong, nah itu bapak yang sebenarnya. Yang kedua, yang menyebabkan orang putus persaudaraan setelah sombong, yang kedua adalah serakah. Apa itu serakah? Maaf wajah. Apa itu maaf wajah? Walala. Apa itu walala? Mengambil semua. Ini Nabi ibaratkan orang serakah itu seperti monyet. Tahu monyet? Tahu monyet? Bahasa Jermannya cewa. Tutupnya simpan di bangku di sini. Simpan sini. Kasih lagi pisang, dia tolak, tidak. Dia ambil pakai tangan kanan.
penuhi, bersih, pegang tangan kanan. Kasih air pisang, dia tolak, tidak, pegang tangan kiri. Coba penuhi, pegang lagi dua. Kasih lagi tiga, ambil dari kaki kanannya. Kasih lagi kaki kirinya lagi. Penuh mulutnya, penuh tangannya, penuh kakinya. Kasih tangannya, masih mau. Itulah monyet. Ada orang begitu, serah Nabi semuanya. Dia sekitar 10 pagi kemana-mana, KPR, kontraktor, kepala dinas, semua hati-hati. Tidak ada di utara, tidak ada. Bagi-bagi bos, memang tidak bilang undang-undang, tapi kita orang Bugis Makassar ada namanya bismillah. Dekna yo dirayain hati abadi, nak nabilai, nak tinggalkan. Ayo, Bapak saudara-saudara sekalian. Yang ketiga, penyebab bisa pecah persatuan adalah pilkada. Ini pilkada ini kadang-kadang memecah persatuan kita. Masa orang menjadi gubernur kita kalau musuh? Apa namanya kalau bukan beli-beli? Itu kita kasih kebajikan tolong. Sudahlah, lihat saja kampanye, lihat visi misinya, siapa dia, kita anggap baik, sholat istikharah, sholat dulu, sudah itu pilih lagi. Ini saya lihat di koran ada suami istri cerai gara-gara pilkada. Ngomong. Tolong. Kasih ke jabatannya. Ini kalau mau dipilih datang dari sekali. Saya begini, nikah namaku, pilih saya tiap saat ada masalah, telepon saya, ini nomor telepon saya, aktif 24 jam. Begitu terpilih, nggak ganti nomor HP-nya. Begini kau lagi yang membuat kita berpecah belah. Jangan. Siapa calonmu? Nomor ini. Kamu siapa? Nomor ini. Silakan. Berbeda-beda. Yang penting kita tetap rakyat biasa. Kalau Bapak tahu ini orang jahat, tidak baik sifatnya, kita sudah tahu bahwa itu tidak layak jadi pemimpin. Banyak perkara kasih kisarung, nak kasih sombong, nak kasih gamis, nak kasih cinta, lalu kita pilih demi Allah yang pilih nanti bertanggung jawab sampai di akhirat. Begitu dia bikin perda yang bertentangan dengan syariat Islam, maka pemilihnya juga nanti diseret ke neraka gara-gara dipilih oleh jahat. Hati-hati. Jadi jangan berpecah belah. Pilkada ini namanya pesta demokrasi. Apa itu pesta? Gembira-gembira. Tidak ada pesta pengantin takut masuk. Namanya pesta orang senang-senang. Jadi pilkada ini harus buat orang senang. Jangan menakutkan. Ya, kita harus kompak. Satu hari kita mencoblos. Ustaz, bagaimana itu kalau nabawakan di sana? Nabawakan di 2 juta. Ambil. Namanya sedekah. Tapi janji. Kalau dia bilang, ini pilih saya, Bapak disogok. Kalau Bapak mau memperbaiki negara, mulailah dengan menolak semua. Kenapa negara kita ini hancur? Salah satu penyebabnya karena pilkada terlalu mahal. Beli partai, biaya kampanye dan lain-lain. Nah, ini apa? Begitu terpilih, dia pikir kembali modal dulu. Proyek belum diresmikan sudah rusak. Begitu ditanya kontraktornya, kenapa cepat rusak? Bilang rusak. Belum keluar uang, 20% keluar uang.
Ditanya yang kasih ambil 20%, kenapa ambil 20%? Dan bilang biaya pilkada mana? Ditanya lagi yang biaya pilkada mana? Kenapa ambil 20%? Pak, dan bilang masyarakat belum semua. Nah, berarti kita tuh yang menyebabkan pejabat kita rusak. Ayo, lihat gitu. Coba, jangan kita bicara gara-gara pilkada. Tidak ada enaknya ini bermusuhan. Rasulullah menjelaskan umat Islam ini seperti badan ini. Kita ini yang ada di sini seperti badan ini. Coba lihat badan kita luar biasa. Tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang lari. Tangan kiri yang gatal, kanan yang lari. Gatal dua-duanya kerjasama. Begini mestinya kita. Pilkada boleh, silakan milih pemimpin, tapi jangan bercerai-berai. Begitu bercerai-berai, siapa yang rugi? Kita sendiri. Masalah kita yang kelam, bakar-bakar, ribut-ribut, apa dia dapat? Nah, inilah pentingnya persaudaraan. Saya ini tidak kaya, tidak banyak itu, tapi banyak temanku, teman yang banyak banyak. Saya ini di Makassar, Pak, banyak sekali teman. Dan alhamdulillah karena banyak teman, kemana-mana hampir tidak laku saya punya uang. Saya pergi pasar, baru turun dari mobil, langsung teriak, Assalamualaikum Ustaz. Dalam hatiku, aman dan terkendali. Coba, begitu saya masuk pasar, ada yang isi telur, ada isi ikan, ada isi sayur, berapa lagi? Ada Ustaz. Jangan berapa? Jangan makan Ustaz. Nah enak dong, jangan makan. Ada dalam hati begitu memang betul. Makanya itu istri saya sekali kalau saya di pasar, kenapa? Gratis. Saya pergi warung kopi, begitu saya mau bayar, ada yang bayar kasih. Orang yang banyak temannya Pak, murah itu. Dua, orang yang banyak temannya gampang sukses urusannya. Contoh, dulu waktu Bapak kerja di sini baik sifatnya, hidup di sini baik, tiba-tiba meninggal. Anak datang bawa mau melamar pekerjaan. Tiba-tiba yang terima waktu itu, yang menentukan sekarang di kantong itu orang yang pernah kita baik sama dia. Lalu sudah tahu anaknya yang haji baik sekali sifatnya di waktu ini, suka menolong orang. Ternyata anaknya disukseskan, digampangkan urusannya karena orang tuanya. Tapi coba kalau orang tuanya jahat, putus persaudaraan, datang bawa maaf, tidak dibaca, langsung ini orang tuanya, langsung dihidupi makanya silakan. Bapak saudara-saudara sekalian, dan orang yang baik banyak teman, insya Allah dalam sholat pun bagus. Pentingnya persaudaraan ini Pak. Coba kita lihat contoh saja dalam sholat, namanya pentingnya persaudaraan. Sholat, coba kalau kita sholat Pak, dari arah manapun, dari kanan, kiri, belakang, depan, begitu masuk masjid, arahnya kemana? Arah kemana? Satu arah, kemana? Ke depan semua. Lalu begitu takbir berjamaah, sama semua bacaan kita, tidak ada beda-beda. Tidak, begitu kita takbir, sama semua bacaan. Itulah persatuan yang diajarkan dalam sholat.